Baik, selamat pagi. Bergabung bersama kita dalam Curahan Hati Perempuan. Masih bersama Ustazah kita, ada Mbak Oki Setiana Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada psikolog kita Mbak Rosina Ferauli. Selamat pagi, sahabat perempuan. Terima kasih ibu-ibu yang sudah datang pada pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa para sahabat perempuan yang setia menonton acara Curahan Hati Perempuan. Dan ingin sekali memberikan informasi ya bahwa sahabat-sahabat perempuan yang kita datang ke sini tuh mereka mengirimkan kisahnya melalui email. Dan ini adalah kisah yang nyata yang mereka alami betul-betul. Ini bukan sinetron, ini beneran ada. Tokohnya hadir di sini menceritakan dan kejadian-kejadian yang mereka alami sendiri. Jadi kita di Curahan Hati Perempuan ini benar-benar mencoba membantu, memberikan pertimbangan alasan bagaimana supaya mereka mampu menjadi perempuan yang berdaya, mampu untuk memajukan masa depannya dia sendiri. Dan pagi hari ini ada Mbak Kartumi. Selamat pagi Mbak Kartumi. Terima kasih sudah datang di Curahan Hati Perempuan. Ya. Iya, gimana ceritanya Mbak waktu itu yang korban pembegalan? Ya, ceritanya ya gimana ya, emang waktu lagi pulang ngambil sayuran. Pulang ngambil sayuran? Iya, Mbak dari Kartumi ini menjual sayuran atau beli sayuran? Jual sayuran. Iya. Dari mana ke mana tuh Mbak? Dari tempat ibu saya bawa pulang, saya berdagang di rumah. Oh gitu, daerah mana? Daerah Depok. Depok yang arah Gandul, Cinere, Krukut gitu. Terus gimana, jam berapa, di jam mana Mbak? Setengah 5 pagi, mungkin jam 4 lebih kali ya minimal gitu. Apa yang terjadi? Mbak Kartumi sama siapa? Sendiri. Sendiri? Kok berani? Ya karena keadaan yang bikin saya berani. Emang sudah sering atau baru ya, sekali udah setiap itu? hari. Oh setiap hari begitu? Dari Depok? Dari rumah, pasar, ke tempat orang tua, ke rumah. Biasanya aman? Ya, biasanya ya alhamdulillah aman. Terus pada saat itu apa yang terjadi Mbak? Ya saya sendiri juga nggak tahu. Saya kan di tempat orang tua saya lagi berdiri. Tuh motor tuh 3 tuh lewat. Biasanya kan kalau malam Sabtu tuh bocah nongkrong banyak. Ada lewat pada bocah ngetrek gitu. Pas itu ada 3 motor, 1 cewek, 4 cowok di belakang. Iya. Pas itu kan dia nyelip saya itu masuk ke gang. Pikiran saya kan orang situ. Pas saya lewatin ke gang itu, dari belakang tuh ngejar saya. Dalam keadaan motor kencang, saya dijorokin. Jadi posisinya Mbak Kartumi di atas motor, dia di depan udah ada 1 motor gitu. Dari belakang dia udah dari mepet. Belakang. Iya, dari belakang sebelah depan ada saya dipepet. Oh jadi dikepung gitu istilahnya. Saya dijorokin ke pinggir. Pas pinggir, apa itu, rem saya pegang, kopling saya pegang. Saya nanya mau apaan ini? Pas saya direm langsung saya dadak, saya bisa ngendaliin motor. Terus senjata tajam diacungin ke saya. Bentuknya apa Mbak? Pisau tajam, pisau panjang. Tahu itu berbentuk apa ya, saya tahu pisaunya mah panjang kayak model samurai begitu. Pas saya ngomong, dia cuma bilang gini, kalau lu motor nggak dikasihin, lu gue bunuh kayak gitu. Kalau lu mau ngambil motor ambil, tapi gue jangan diapa-apain. Pas itu senjata diiniin ke leher ke saya berebut motor, saya dijorokin ke kali. Oh jadi itu ke posisinya deket kali gitu? Kalinya ya dalam. Terus nggak ada orang lain di situ Mbak? Banyak orang lewat. Oh ada orang lewat, jadi mereka lihat kejadian itu? Ya mungkin lihat, cuma dia nggak mau nolongin. Dalam keadaan apapun dia naik motor makin kenceng. Kabur gitu orang-orang yang lain? Iya, dalam saya nyebur ke kali, sayuran saya dibuang, dilemparin ke saya juga. Ya udah dia pergi bawa motor saya minta tolong juga nggak ada yang bakalan nolongin saya. Jadi waktu itu didorong Mbak Kartumi masuk ke kali langsung. Masuk ke dalam, tenggelam gitu Mbak? Enggak, kalinya kan pas itu lagi banjir, ada pohon rambutan tumbang. Saya nyangserang di situ dalam keadaan kepala saya di bawah. Astaga. Setelah itu apa Mbak yang terjadi? Ya pikiran saya nggak tahu, antara hidup dan mati aja. Kalau saya masih dikasih umur panjang ya saya hidup. Kalau saya nggak dikasih umur panjang ya saya mati. Gitu deh. Usahanya Mbak Kartumi gimana saat itu? Sendirian, gelap lagi ya, masih subuh kan ya? Subuh, banyak sih orang lewat, orang berangkat kerja, orang itu tuh jalan utama nembus ke Pondok Labu. Tapi nggak itu langsung lewat situ bisa. Tapi nggak ada yang lihat? Ya alhamdulillah ada. Dalam keadaan saya minta tolong sampai saya teriak-teriak, getok-getok ruko tuh nggak ada yang bukain pintu. Tunggu, kan tadi Mbak didorong ke sungai, terus Mbak alhamdulillah bisa ada pegangan ya pohon rambutan tumbang itu. Terus naik ke atasnya sendiri merayap.
Berapa lama Mbak? Nggak terlalu lama tapi kan di kali itu? Ya ada setengah jam saya naik ke atas. Sampai di atas tuh banyak orang saya minta tolong pun nggak ada yang mau nolongin. Takut kali ya? Iya. Atau gimana ngelihatnya apa? Sampai akhirnya saya lari ke depan sekolahan. Di situ saya minta tolong pun nggak ada yang mau nolongin. Sampai tukang rokok, tukang ojek tidur nggak mau nolongin. Karena disangka mereka seorang gila. Karena kondisinya mungkin Kondisi awut-awutan, basah, awut-awutan, iya. kotor, mungkin dia dijatuh ke sungai. Pada kondisinya lagi sedih banget, Tan. Takut ya Iya, Mbak? pas dia mau nolongin, ngeliat keadaan saya udah pingsan di situ, saya sadar-sadar udah di tempat itu balai tukang rokok. Terus apa Mbak? Mereka akhirnya membantu? Iya, dia bantu saya nganterin saya pulang. Gitu. Lapor polisi Mbak? Langsung lapor ke itu apa Polres Depok. Pada saat kejadian itu ya Mbak, kan sendirian, walaupun tiap hari, sebenarnya ada perasaan was-was nggak sih Mbak? Sendirian gitu? Was-was sih ada. Yang namanya itu kan dalam tiap hari kalau saya kagak nyari nafkah, terus gimana anak saya? Oke. Terus sekarang setelah terjadi trauma itu Mbak sudah lapor segala macam, saat ini masih pergi ke... Enggak, emang benar-benar saya rasa takut, trauma, emang benar-benar ada, saya belum pernah kemana-mana. Belum pernah kemana-mana lagi. Rasa takutnya seperti apa Mbak? Traumatiknya seperti apa? Ya nggak bisa diungkapin sama kata-kata ya. Mbak Vera, ini kalau malah nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata malah Justru khawatir itulah ya. sumber Iya. trauma sebetulnya. Ada trauma kan ya Bu ya? Saya tanya kembali lagi. Trauma, saking traumanya takut keluar rumah. Kalau keluar rumah nih, kalau Masih bisa. dekat ya. Kalau dengar suara motor agak banyak, saya udah ketakutan sendiri. Udah ketakutan sendiri. Tapi kalau pagi-pagi subuh-subuh masih berani keluar nggak? Nah itu tuh. Jadi ciri-ciri trauma ya buat nanti sahabat perempuan di rumah. Kalau ada kejadian penting kayak begini, ini kejadian yang kritis tadi kan antara lagi hidup atau mati ya udah gitu. Seolah-olah kejadiannya kayak terulang kembali tuh Mbak. Ada tayangan-tayangannya bahwa kemarin tuh hampir mati tapi hidup, mati tapi hidup nggak ada yang nolongin. Trauma itu adalah ketika Anda gagal merasakan emosinya apa saat itu, kemudian diungkapkan. Yang terjadi justru sebaliknya, bukan diungkapkan tapi tayangan-tayangan mengerikan terulang kembali. Jadi bahkan menimbulkan stres tertentu, jadi namanya PTSD kalau bahasa psikologisnya berat lah. Apa tuh, Mbak? Post traumatic stress disorder, jadi gangguan stres karena ada kejadian-kejadian traumatis. Jadi nggak cuma sekedar trauma loh ya, ada trauma, ada stresnya juga yang ngikutin. Iya. Ya, apa yang membuat trauma? Karena tadi gagal melihat kejadian ini secara rasional Mbak Maudi. Kita lupa loh. Ketika kita pergi pagi-pagi subuh-subuh, bukan pagi sih, pagi itu jam 7, jam 6 Ini ya. subuh. Ini 4:30 tadi diceritakan. Subuh-subuh itu udah berpotensi loh untuk Anda mengundang bahaya. Bukan cuma di periode begal muncul, tapi Anda udah berpotensi. Maksud saya adalah selama sekian tahun Anda pagi-pagi selalu pergi, selalu insya Allah sih aman-aman saja. Itu kebetulan Bu sebetulnya. Baik. Jadi seharusnya kejadian ini terjadinya mungkin lebih sering. Ya, justru kejadian itu bukan karena kebetulan loh. Iya, tapi gini ya Mbak Vera ya, ini kan juga mungkin ada desakan tadi katanya kalau Iya. saya nggak pergi ngambil nanti Betul, anak saya saya makan akan- apa? exactly itu Ini dia, Mbak perempuan Maudi. yang saat ini kayaknya banyak sekali ibu-ibu yang akhirnya turun tangan untuk bekerja. Karena peran suami hilang. Nanti kita akan tanyakan itu. Nanti kita Tapi tanyakan intinya itu. adalah biar nggak merasa bahwa ini mengerikan sekali. Padahal sebetulnya kita punya andil. Dan kejadian ini dari sekian tahun baru satu kali terjadi loh. Iya. Jadi sebetulnya secara umum Anda selama ini hidupnya aman-aman aja gitu loh. Oke. Itu membuat tenang, lebih tenang harusnya gitu. Iya. Singkat dulu Mbak Oki sebelum kita jabarkan lebih panjang. Semua wanita boleh bekerja, tapi tidak setiap pekerjaan cocok untuk wanita. Salah satu yang tidak cocok adalah berpergian sendirian bukan tengah malam, subuh hari ya, masih malam ya, masih Dini gelap, hari. seorang diri. Nah itu yang sangat membahayakan. Makanya indahnya Islam adalah wanita tidak boleh berpergian kecuali dengan mahramnya, harus ditemani dengan mahram atau dengan teman sejawat yang terpercaya. Jadi jangan sendiri, itu berbahaya. Jangan sendiri ibu-ibu. Iya, bahaya. Baik, nanti kita akan jelaskan apa sih yang mendorong Mbak Kartumi sampai harus setiap pagi gitu ya menjalankan profesi itu sendirian. Duh, saya merinding. Dan akhirnya kena menjadi korban pembegalan. Setelah yang satu ini tetap dalam curahan hati perempuan ya. Kenapa nih merinding tiba-tiba? Ngeri banget. Baik, masih bersama
bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Tadi kita sudah dengarkan bersama sahabat perempuan kita Mbak Kartumi yang menjadi korban pembegalan yang harus setiap pagi, setiap subuh pergi untuk berjualan sayur, dan ketika terjadi peristiwa pembegalan akhirnya mengalami trauma yang luar biasa dan tidak mampu untuk bisa pergi dengan nyaman. Tadi Mbak Kartumi sempat cerita bahwa kalau pergi walaupun dekat itu dalam situasi apa Mbak sampai tiba-tiba sampai lemas gitu? Ya dalam situasi biasa aja sih, orang di jalan deket rumah kan rame biasa. Cuma kalau lagi denger suara motor rame gitu, sayanya udah gemeter aja. Lemes katanya. Udah lemes, udah ketakutan sendiri. Padahal sih mereka sih nggak ngapa-ngapain, cuma lewat doang. Tadi Mbak Kartumi bilang apa? Mau nganterin apa gitu ke sekolah? Mau nganterin nasi ke sekolahan. Pas di situ saya pulang kan tikungan jalan agak sepi, ada motor 3 lewat. Nah itu saya takutan sendiri. Karena persis ya di gang sepi, Iya, ada motor 3 gitu iya. ya. Itu yang bikin saya benar-benar sampai sekarang masih takut, belum pernah kemana-mana. Karena kalau naik diboncengin aja saya suka mata celingak-celinguk. Nggak lihat gini kiri kanan ada Iya. siapa gitu ya Bu. Saya belum berani, benar-benar belum berani pergi. Gitu. Kalau yang menyebabkan Mbak Kartumi emang harus sampai subuh-subuh bolak-balik itu sendiri, itu katanya tadi untuk membiayai sekolah Ya anak. kan biayain anak kan, anak perlu masa depan, perlu makan, perlu biaya sekolah lah. Kalau saya nggak nyari, bapaknya nggak ada. Kemana? Ya nggak tahu kemana, mungkin di rumah orang tuanya apa di mana, saya juga nggak tahu. Ibu bercerai maksudnya? Saya dari saya hamil sudah rumah tangga udah berantakan. Dari ibu hamil anak yang sekarang ini? Iya. Berantakan gimana Bu maksudnya? Ya mungkin sama saya kan masih nikah masih muda, suami saya juga masih muda, masih sama-sama egois, masih sama-sama pengennya menang sendiri. Tapi kan seenggak-enggaknya kalau perempuan udah nikah kan udah ngerti kayak gitu kan, udah ngerti gimana rumah tangga gitu. Tapi ya namanya udah bukan jodoh saya juga kali. Jadi Ditinggal gitu aja. Nggak ada kabar? Nggak ada kabar, nggak pernah ngasih nafkah. Dari kecil saya gedein sendiri. Tapi anaknya Saya sudah sendiri. pernah ketemu sama bapaknya? Pernah. Sayang, baik-baik aja? Atau Enggak, gimana? ketemu juga bapaknya juga begitu, cuek aja pas anak ini ngajak salaman kan nama bapaknya. Jadi tinggal gitu aja. Makanya itu anak saya sampai sekarang dia nggak pernah nanyain bapak. Awalnya nanyain tapi? Awalnya nanyain, ibu kata Alung punya bapak tinggal di sana. Kan kalau pernah mungkin emang Alung punya bapak tinggal di daerah Bekasi gitu. Ibu nanti kalau Alung sekolahnya pindah, Alung pengen kenal sama bapak. Iya ntar ibu ajak ke sana. Bener, saya pergi ke sana subuh tuh. Sampai di sana ada dia di rumah. Bahkan nama istrinya. Jadi udah nikah lagi? Udah punya anak 1. Sampai di sana ketemu kan. Jadi cuek aja si anak saya, ditinggal gitu aja. Ibu, ada yang ingin disampaikan sama suami nggak? Maksudnya dalam kondisi pergi begitu aja, anak udah dibawa, saya yang ini nggak pernah ada tanggung jawab. Ada ibu ingin sampaikan nggak sama suami? Ya saya cuma minta tahu itu aja deh, masa depan anaknya gimana. Buat kehidupan dia kan sekarang sekolah perlu biaya, perlu bulanan, makan, perlu. Ya bocah umur 12 kan masa depannya masih panjang. Iya, betul. Bukan sekarang doang kayak gini. Iya. Mbak Oki, saya mau tanya deh Mbak Oki, tadi kan Mbak Oki juga sempat bilang ya bahwa ya perempuan sebaiknya memang ada profesi yang tidak cocok. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, bapaknya hilang, nggak ada kabar, dikasih tahu anaknya juga nggak ada tanggung jawabnya gitu, gimana ya Mbak Oki? Pertama tadi memang betul. Tadi saya senang karena Ibu mengatakan kepada suami untuk bertanggung jawab. Kita tidak mengemis, tapi kita menuntut hak kita. Itu boleh sekali. Hak kita. Malah justru harus gitu ya. Karena itu supaya bapaknya nggak lupa bahwa punya kewajiban. Ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak, dan anak tetap di bawah nafkahnya harus ke anak juga walaupun ibunya sudah bercerai. Kemudian yang kedua, anaknya mungkin lagi terluka Bu, masih terluka sedikit, tapi tetap tugasnya ibu adalah seiring berjalannya waktu nanti dia akan lebih paham bahwa yang namanya nasab, mungkin bapaknya lupa ya, biarin aja, yang penting si anak ini ibu didik di tangan ibu yang solihah, bahwa tetap dia adalah ayah, dia tetaplah orang yang harus kamu doakan. Jadi ajarkan anak senantiasa untuk ingat bapaknya, berbuat baik kepada bapaknya seperti itu nggak masalah, yang penting kitanya baik gitu Bu. Itu tugas ibu tuh, agak berat sih.
Ya, Karena ibunya dulu juga sih berat terluka. banget. Karena ibunya terluka Cuma juga. karena begini kan kemarin, sekarang kamu mau ketemu sama bapak lagi nggak dek? Sekarang lu nggak mau ketemu bapak lagi. Iya, Kalau nggak mau cukup apa-apa. punya ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Dia sekarang. cuma bilang begitu ya. Gimana nih Mbak Vera? Sebentar, Anda itu pisah dia satu pertanyaan deh Mbak Maudi. Pisah sama mantan suami itu tahun berapa? Kan 2002 saya udah 2002 kan saya nikah. Itu kejadiannya 2002, pisahnya 2003 udah pisah saya. 2003 udah pisah, itu 11-12 tahun yang lalu, seolah-olah kejadian yang baru kemarin. Ibu Kartumi suka banget trauma deh kayaknya deh ya. Jadi begini, Anda tadi mengatakan bahwa kayaknya mungkin belum jodoh saya kali ya. Sahabat perempuan dimanapun berada, jangan sampai keliru loh ya. Jodoh itu diusahakan. Oh gitu. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kita belum jodoh kali ya, Anda keliru. Jangan-jangan bukan belum jodoh tapi Anda kurang mengusahakan. Jadi tadi Anda bilang kok begini Mbak Maudi, kata-katanya masih muda sih waktu itu, sama-sama egois, sama-sama sama-sama anu. Anda baru sadar tuh Bu, ini saatnya Anda punya bapak baru lagi untuk anak Anda. Karena bapak yang sebelumnya memang gagal untuk dijadikan bapak, dijadikan pasangan. Ya, it is okay loh. Setelah perceraian, setelah perpisahan, ada perasaan sakit, kita berbenah kembali. Tapi ingat ya, cerai dan berpisah bukan berarti hubungan silaturahmi Anda dengan mantan Anda berakhir loh ya. Tetap bawa gini, sayang, ya. Kata sayangnya jangan pakai sayang lagi, ya. Sayangnya jangan ke sayang suami dong, ke anak dong. Sayang, kamu pasti pengen ya ketemu bapak kamu ya. Katakan ke bapaknya, maaf ya Pak ya, anak kita masih butuh kamu dan saya. Meskipun kita terpisah, tapi dia masih butuh kamu dan saya. Bicarakan, jangan lagi pakai egois-egoisan ala masa muda, nggak pakai gengsi-gengsian, bikin anak aja nggak pakai gengsi. Nggak ada gengsi-gengsian di sini, betul nggak sih? Gitu Mbak Maudi. Nggak pakai gengsi lagi, ngobrol sama bapaknya, anaknya udah terluka, kita bikin supaya dia nggak terluka dua kali. Saya senang kata Mbak Vera tadi untuk Mbak udah 11-12 tahun sudah terlalu lama. Silahkan, masih muda, masih cantik, cari yang lain. Jodoh Ya Allah. diusahakan. Iya. Ya, baik yang single atau yang masih ini perlu, ayo jodoh diusahakan. Nah, yang berikut ini nanti kami akan menghadirkan sahabat perempuan yang kedua dengan kisahnya. Seperti apa? Nanti. Yang setelah berikut ini masih dalam curahan hati perempuan. Baik, mari kita menyambut sahabat perempuan kita yang datang jauh-jauh dari Palembang, mengirimkan kisahnya apa saja yang ingin dia curhatkan kepada Mbak Vera dan Mbak Oki di sini. Langsung saja saya mengundang Mbak Diah. Silakan Mbak Diah bergabung bersama kita. Halo Mbak. Terima kasih ya sudah datang jauh-jauh dari Palembang. Bisa ketemu sama Mbak Oki dan Mbak Veranya di sana. Ya, di tengah-tengah Bu. Iya. Bu Dia kapan datang dari Palembangnya? Tadi malam. Sendiri datang apa ada yang nganterin? Sendiri. Bu Dia kan kalau nggak salah kirim email langsung ya ke kita ya. Jadi apa yang terjadi? Apa yang Ibu alami? Apa yang ingin Ibu ceritakan sama Mbak Vera sama kita semua di sini? Jadi awal kisah itu memang di pernikahan saya yang pertama. 5 tahun pertama. 5 tahun pertama Iya, pernikahan. iya, itu kita aman. Tidak Aman ada, tuh maksudnya gimana Bu? maksudnya tidak ada komunikasi lancar, tidak ada masalah dan sebagainya. Komunikasi lancar, tidak ada masalah. Setelahnya itu baru permasalahan satu muncul, entah dalam bentuk apa itu. Jadi misalnya kita membahas satu masalah gitu yang ujung-ujungnya gantung gitu, dan nggak ada penyelesaian gitu. Selalu endingnya itu ribut gitu. Jadi membahas apapun ujungnya Pasti marah ribut. lagi, Iya. ribut lagi. Karena Kemudian memang- suaranya boleh agak keras ya Iya. supaya ibu-ibu juga bisa mendengar. Karena memang suami saya tuh tipikalnya memang keras, kemudian egois, keakuannya itu banget gitu. Jadi Udah punya anak Bu? sudah punya anak. Waktu usia pernikahan kelima itu sudah ada anak? Sudah. Ada berapa Bu? Anak saya 3. Waktu tahun kelima itu Iya. sudah ada 3. Sudah ada 3. Oh, ini anak-anak masih kecil-kecil ya ketika Iya. bapaknya marah-marah ini. Iya, iya. Nah, saya pada saat
suami misalnya kita cerita misalnya ya, cerita atau bahas apa, saya kasih saran, pasti suami tidak pernah merespon baik gitu. Nah, saya orangnya bukan seperti orang yang rame gitu, enggak. Jadi saya selalu diam, menahan sendiri, Ya, menyimpan sendiri gitu. diamnya saya itu saya nggak tahu gitu harus kemana gitu, karena saya nggak pernah Mau cerita ke Ya, siapa, mau bahas ini dengan siapa, perasaan ibu nih mau ngebahas kok malah ujungnya marah lagi. Ya, betul. Katanya minta saran, dikasih saran, tapi tidak ditanggapi dengan baik gitu, Ya. misalnya seperti itu ya Bu Ya. perasaannya. Ya. Kemudian sampai saat ini Bapak masih sama Ibu? Masih sama Ibu. Ya, masih. Kondisinya masih seperti ini. Kondisinya ya Masih sulit bicara dengan baik gitu. ya betul. Masih. Pernah tanya sama Bapak ada apa? Kok dulu kemarin kan baik-baik aja. Kemudian tahun kelima ini kok berubah? Pernah tanya? Ya itu setiap saya tanyakan itu pasti tidak ada penyelesaian itu, tidak ada komunikasi gitu. Mbak Vera nih saya melihatnya Bu dia kan sepertinya sulit sekali ya mengungkapkan perasaan dengan kata-kata ya. Tadi juga bicaranya berat sekali gitu Apa yang ya. ditanyakan boleh nggak Mbak Maudi kita Silakan, ketahui? Apa yang boleh. Anda tanyakan ke pasangan ya misalnya ya, yang akhirnya deadlock gitu loh. Misalnya gini, saya tanya suami, kok sekarang kok suka pulang malam gitu. Oke. Maaf, saya potong. Mendeteksi ada pihak ketiga nggak? Ada perempuan lain nggak dalam pernikahan Anda? Iya, kalau Anda saya mendeteksi Iya. perasaan Ibu. Anda. Iya. Soalnya perasaan perempuan paling peka nih Mbak Maudi. Iya. Ketika perempuan merasa bahwa kayaknya ada orang ketiga nih, Anda hampir tepat biasanya. Karena gini, saya pernah mendapati 2 kali telepon gelap itu Oke. malam. Baik. Pada saat saya angkat itu nggak ada suara. Oke. Itu 2 malam berturut-turut. Oke. Besoknya itu sore SMS masuk. Ya. Itu pada saat kita ada di rumah, maksudnya Ya. suaminya baru pulang. Saya menanyakan, ini SMS siapa? Gitu. Maksudnya dari siapa? Gitu. Ya. Suami tidak suami mengatakan bahwa dia nggak kenal, maksudnya nggak tahu itu dari siapa, tapi itu tahu nama suami gitu. Wajar kan kalau saya curiga gitu ya. Jadi gini, bersuuzon sama pasangan nggak boleh ya. Bersangka nggak boleh, mungkin nanti Mbak Oki bisa jelaskan. Suuzonnya nggak boleh. Tapi begini Mbak Maudi, tadi Ibu udah tahu persis karakter suami apa. Karakter suami adalah keras. Iya. Paling nggak suka kalau dibilangin. Di usia 4 tahun, 5 tahun pernikahan, tiba-tiba Anda cara bicaranya, nah jangan-jangan. Sering sekali saya ketemu Mbak Maudi di dalam konseling di sesi saya. Perempuan-perempuan tuh bingung cara menceritakan ke pasangan perasaannya. Padahal sesederhana ini Bu, gini misalnya ya. Pak, kok saya merasa kayak terabaikan ya. Soalnya belakangan pulangnya nggak kayak dulu lagi, gitu loh. Iya. Daripada, kok kamu pulang malam sih? Kenapa belakangan jadi pulang malam? Itu nuduh. Tapi ketika bilang begini, Pak, kok rasanya Mama terabaikan ya? Mama kok udah nggak didengar ya? Gitu loh. Itu boleh. Tapi kalau kamu nggak dengerin aku lagi, itu nuduh. Jadi tadi suuzon memang, tapi feeling perempuan biasanya benar tentang kehadiran perempuan lain ini. Nanti mungkin Mbak Maudi bisa gali lebih nih tentang ini. Oke. Mbak Oki tadi gimana tadi kata Mbak Vera? Coba dari Mbak Oki pandangannya. Suuzon ngomong tidak boleh, prasangka buruk, tapi waspada harus. Jadi jangan sampai kita udah ketemu bukti nih, bukti itu nggak boleh suuzon, padahal udah ketemu SMS-nya sayang-sayang gitu. Jadi tetap mesti waspada, tetap jadi istri manut tapi pinter lah Bu, gitu ya kan, kita juga paham hal-hal seperti itu. Tinggal ditanyakan kepada suami ini siapa, nanti kalau suami nggak ngaku, kita lihat lagi nanti ada lagi nggak atau datang lagi nggak hal-hal seperti itu. Tapi memang saya sepakat sekali, ini saya belajar banyak dari Mbak Vera, bahwa ketika mengkomunikasikan dengan suami, kita bilang ke diri kita dulu ya Mbak ya, saya merasa ini, saya merasa itu. Jadi mudah-mudahan hatinya suami terkecoh dengan kalimat-kalimat seperti Itu itu. istilahnya I message Mbak Oki. I Itu iya. saya gitu ya. merasa Message-nya pesannya ini. dimulai dari saya. Aku merasa. Iya, daripada kamu kok gitu Iya, ya. nah, itu kamu nuduh. kenapa Itu gitu nuduh, ya. itu ngejudge. Oke. Iya, oke. Makasih loh Mbak Vera. Jadi saya nanti berasa I message
saya merasa kamu terlalu sibuk. Gitu. Sama yang ini soal daripada cemburu kamu- juga Saya cemburu. merasa kamu kok ada terima Itu SMS bagus yang loh. nggak gitu ya? Sama pembahasan juga mengenai cemburu ada yang diperbolehkan malah harus kalau dia menyalahi aturan-aturan Allah kita harus cemburu Bu. Kalau nggak punya cemburu nih laki-laki ada namanya dayus itu apa? Laki-laki nggak punya rasa cemburu kalau pasangannya seseorang nggak punya rasa cemburu kalau pasangannya melanggar perintah Allah. Nah itu juga nggak boleh tuh. Allah nggak akan ajak bicara orang seperti itu. Artinya kita harus menyelamatkan pasangan kita kalau udah nyeleweng, udah Jumlahnya berbelok. tepat ya tadi ya. Tepat Apa sebenarnya. cemburunya? Ini menarik ya, kita melihat bagaimana sebuah perkawinan dilihat dari hubungannya ya Mbak Vera, bagaimana kita membangun komunikasi sama suami. Nanti kita akan tanya sama Mbak Budia lagi ya, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Karena ini kesempatannya Budia untuk cerita sama kita, karena kan katanya nggak ada teman untuk cerita ya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Bersama Ibu Diah di sini mengungkapkan betapa Ibu Diah tidak bisa mengungkapkan ekspresi perasaannya. Ibu Diah nggak bisa marah, Ibu Diah hanya menerima pada saat suami marah-marah tanpa alasan yang jelas. Untuk bertanya tentang masalah tidak ada kejelasan dan gantung selalu tidak ada jalan keluarnya. Bu Diah, hal-hal ini membuat Bu Diah depresi tidak? Iya. 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 Seperti apa bentuk depresi Ibu Diah? Jadi pernah satu hari itu kita ribut, suami nada tinggi, saya kalau sudah suami tinggi saya nggak bisa. Hanya karena suami terus nyerang, maksudnya menyerang dengan kata-kata, saya kepancing, terus saya marah. Saya marah, saya ambil pisau, saya bilang sama suami, saya nggak sanggup kalau seperti ini terus gitu. Lebih baik salah satu dari kita nggak ada gitu, biar selesai gitu urusan gitu kan. Terus saya ambil pisau itu, terus suami panik, terus ambil terus saya luka. Luka di mana Bu? Ini. Oh ini? Iya. Hampir putus jadinya Iya. Bu? Jadi pada saat itu saya nggak tahu saya luka, saya gini tuh terus Darahnya. darah ya, baru suami panik gitu. Nah pada habis itu saya langsung nggak sadar. Pingsan. Ya, pingsan. Terus mungkin saya habis itu nggak tahu gimana, terus tiba-tiba saya udah di tempat tidur gitu. Nah terus suami sudah ya respon baik lah pada saat itu ya, mungkin karena lihat saya udah, karena saya nggak pernah marah yang seperti apa, nggak pernah. Mungkin melihat saya seperti itu mungkin mungkin Ibu nggak pernah marah. ya. Ibu katanya nggak bisa cerita sama orang-orang. Jadi itu nggak akan masuk ke fisik Ibu nggak sih? Ke Iya. psikis Ibu nggak? Ibu sakit sesuatu nggak? Iya, jadi pada saat saya kena vertigo itu, Kena vertigo. iya, itu lupa saya tahun berapa itu. Nah itu pertama saya kena itu, mungkin makin kesini tuh mungkin karena saya diem mungkin ya. Terus saya setahun yang lalu saya kena gejala stroke. Kena gejala Iya. stroke. Jadi saraf tepi saya bermasalah. Baik. Saat ini masih sama suami. Masih Kondisinya masih seperti ini juga. kondisinya ya, kalau pada saat jauh itu malah saya merasa Nyaman. iya. Nyaman. Baik. Ibu ada yang ingin disampaikan sama suami nggak untuk bisa bicara baik-baik? Apa perasaan ibu, kan ibu bilang sulit menyatakan perasaan. Di sini kan kita semua mendengarkan ibu. Ibu apa yang ingin disampaikan? Perasaan sedihnya ibu. Ibu inginnya seperti apa? Apa perasa penasaran ibu? Coba ibu sampaikan aja, kita dengarkan. Maunya saya, tolong saya didengerin. Saya selama pernikahan itu saya tidak pernah menuntut suami. Andai kan ada
suatu permasalahan atau apa, tolonglah dibahas baik-baik gitu. Iya. Jangan menganggap saya ini tidak bisa memberikan solusi gitu loh. Tuh. Yang kedua, saya minta tolong dirubah sifat kerasnya. Jangan terutama sama saya sama anak-anak gitu ya. Sama anak-anak juga keras, Bu. Iya, sama anak-anak keras. Dan bentuk kekerasannya, maaf ya saya potong nih, tadi lagi menyampaikan kepada suami. Bentuk kekerasannya pada anak seperti apa? Ya, dengan kata-kata kasar. Dimarah-marahin. Iya. Tapi tidak dipukulkan, Bu. Tidak ada kekerasan. Ya ada, mungkin sesekali 2 kali lah, dan ada. Tapi ibu minta dia supaya Berubah. Bapak tidak seperti itu. Iya. Anak nanti. Kasar pada anak tuh dari awal atau setelah beberapa tahun ibu pernikahan sama suami? Apa dari awal begitu? Dari awal sih nggak begitu. Memang anak-anak semua dekat sama saya, karena terutama yang besar. Karena setiap mungkin mau curhat sama bapaknya mungkin nggak bisa, mungkin pasti sama saya. Dan pada saat kita ngobrol juga, kalau misalnya suami datang, itu anak saya langsung diem. Takut. Ya. Baik. Ini saya mau nanya ke Mbak Vera, tapi saya mau tanya sama Mbak Oki dulu ya, karena Mbak Vera ini kayaknya ini soalnya ke anak jadi diem, ini nggak bisa bicara, semua jadi sakit segala macam. Ini gara-gara ini ya, perasaan memendam perasaan. Mbak Oki dulu deh. Saya ingin membahas menyikapi marah dan kemudian bahwa ibu butuh orang untuk ibu bercerita, gitu. Yang pertama adalah menyikapi marah. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan marahnya. Karena kalau kita marah, itu akal sehat kita udah nggak kepikiran lagi, Bu. Yang namanya kita paham ini, paham itu, tiba-tiba udah hilang aja, bener nggak? Paham sih agama begini, paham sih teori ini begini, tapi kalau udah marah, udah hilang tuh semuanya. Makanya mengerikan sekali marah itu. Sehingga ada beberapa langkah yang bisa dilakukan kalau lagi marah. Pertama, kalau lagi kenceng, ada yang kenceng, satu diam dulu. Kemudian marah itu dari setan, sehingga kalau setan itu bisa dihilangkan dengan berwudu dengan air. Karena marah itu melalui setan, melalui aliran darah, harus dipadamkan dengan air, dengan cara berwudu. Marah, kita sudah paham bahwa ketika posisi berdiri, kita harus duduk. Kalau duduk, masih marah juga, kita posisi baring. Karena baring nggak mungkin marah-marah begini, kan? Kemudian, selanjutnya kalau marah, apalagi yang harus dilakukan? Ali bin Abi Thalib kalau lagi marah, pergi dulu. Perginya kemana? Ke masjid. Pergi dulu. Jadi kalau udah tenang, udah adem, hatinya baru balik lagi. Karena kalau lagi panas dua-duanya bisa bahaya. Salah satunya dengan ambil pisau, udah nggak pikir dampaknya lagi tuh. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali kasus-kasus ketika lagi bertengkar dengan suami, ibu-ibunya masuk ke dalam akhirnya penyakit. Penyakitnya macam-macam. Tiba-tiba penyakit ini, penyakit itu. Nah, ini ternyata kita butuh teman curhat. Ternyata Allah memang wasta'inu bis-sabri was-shalah, kita curhat dengan sabar dan sholat, ambil sejadah. Tapi ternyata kita butuh orang juga untuk mendengarkan curhatan kita. Terkadang kita nggak butuh solusi, kita butuh orang dengerin kita aja dan memahami kita. Jadi ibu silahkan cari sahabat. Kira-kira siapa sahabat ibu untuk ibu menceritakan. Tapi jangan sama semua orang. Nanti aib keluarga kebuka. Iya. Mbak Vera, ini juga saya menarik kepada anak-anak ya. Khawatir anaknya ketakutan dan jadi karena saat bapaknya ada langsung berubah karakter ya. Gimana Mbak Karena Vera? begini, kita lihat dulu ya. Ini dua suami istri kan harusnya seimbang ya, Bu ya. Bener kan, ya harusnya seimbang gitu. Yang satu ada yang keras, yang satu ada yang lebih lunak. Betul. Namun ketika bertengkar, si keras ini akan menggunakan kekerasannya menguasai situasi. Yang lunak memang mengalah, namun mengalah untuk bikin cooling down saja. Setelah itu Anda tetap akan maju membenahi, karena ketika tidak dibenahi, si keras ini akan makin besar kerasnya, dominasinya. Dia makin 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun nikah, gitu. Apalagi kalau dia punya profesi tertentu. Tekanan di profesinya, mereka dengan pola yang sama-sama keras semua, suka menekan dan lain-lain, itu juga tinggi. Sehingga ya, Anda perlu belajar seni menyampaikan emosi Anda kepada pasangan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak pun perlu belajar bagaimana cara mendekati bapak-bapaknya, karena anak-anak nggak sendiri kok menjadi anak dengan bapak yang profesinya sama seperti suami Anda. Mereka tuh sama semuanya. Yang ketiga, ini yang terakhir, benar kata Mbak Oki tadi, Anda perlu curhat. Sayangnya setelah tadi kita ngobrol-ngobrol pada saat break, keluarga Anda jauh. Teman-teman yang dekat-dekat udah nggak ada dan dibatasi oleh pasangan. Yang ada teman organisasi yang nantinya rentan untuk ada memicu gosip dan fitnah. Jadi tak ada cara lain. Teman terbaik pada pasangan adalah teman terbaik Anda adalah pasangan Anda dan yang di atas.
Apapun kerasnya pasangan, jadikan dia teman terbaik Anda, karena dia tetap bapak dari anak-anak Anda. Nah, ini menarik ya Ibu, tadi seni menyampaikan Emosi. Kita harus belajar nih bagaimana cara Seni menyampaikan. menyampaikan emosi. Nanti kita tanya sama Mbak Vera ya. Kita break dulu sejenak dan masih dalam curahan hati perempuan, masih bersama Bu Dia. Baik, di sisa waktu yang ada pada pagi hari ini, saya minta langsung Mbak Vera dulu deh untuk Bu Dia dan Mbak Kartumi. Oke, Mbak Maudi. Kalau tadi sahabat perempuan dimanapun berada melihat acara kita, Anda pasti mengambil satu kesimpulan bahwa ada satu persamaan antara Ibu Kartumi dengan Ibu Dia. Kesamaannya apa? Sama-sama kalau punya masalah disimpan sendiri, menyalahkan diri sendiri, marahnya ke dalam, depresi, kemarahannya nggak ditampilkan ke pasangan karena nggak mampu, karena pasangan terlalu keras. Tapi ingat tadi ya, Anda tetap perlu belajar curhat ke pasangan. Caranya gimana? Cara Anda curhat di sini, kata-kata itulah yang Anda gunakan ke pasangan Anda. Kalau di sini tadi Anda sukses loh, curhatnya bagus semua. Curhatnya menyampaikan emosinya. Kalau udah ke pasangan aja, nuduhnya kamu. Nah, curhat-curhat tadi yang dipakai di sini gunakan untuk menyelami laki-laki kembali. Itu untuk trauma Anda. Jadi nggak trauma ngomong sama suami. Untuk Anda ada 2 trauma tuh Bu. Trauma dengan laki-laki, trauma dengan begal sebetulnya. Baik. Ungkapkan emosi Anda, bukan mengulang ceritanya. Ungkapkan emosi-emosi Anda seperti tadi cerita. Tadi Ibu cerita sama biar Mbak lebih Vera. netral perasaannya. Itu Baik, Mbak Mbak Maudi. Oki silakan. Ya, untuk Ibu Dia, karena ini kasus bagi sebagian wanita karena sulit mengungkapkan perasaan kepada suami, memilih kata-kata baru ngomong dikit disalahin, baru ngomong dikit disalahin. Bagaimana caranya? Pertama adalah bisa dengan sholat tahajud, Bu. Sholat yang terbaik setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Minta khusus sama Allah supaya dimudahkan untuk ngomong sama suami supaya dia paham. Ada doanya juga, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi ternyata mau ngomong sama suami aja persiapannya banyak, benar Bu ya. Biar dia ngerti. Dulu waktu pacaran kayaknya gampang-gampang aja ngobrolnya ya gitu. Yang kita ke Carrefour yuk, ini yuk kita belanja di Transmart yuk, ada pakai kartu kredit Bank Mega dapat diskon 10% lagi gitu ya. Kayaknya gampang gitu. Stress relief ya maksudnya. Iya, Bu, silakan ya kalau punya kartu kredit Bank Mega silakan ke Carrefour dan Transmart bisa menggunakan itu diskon tambahan diskon 10% untuk semua produk ya Mbak ya. Betul. Gitu. Kalau sudah diskon tetap dapat 10% itu Mbak. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Pasti sering belanja di kantor ya. Ya, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Dia sama Bu Kartumi ya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian berdua. Amin. Kita mendoakan yang terbaik untuk Bu Dia dan Bu Kartumi. Tapi memang apapun keputusan ke depan yang bisa dilakukan adalah dari Bu Dia dan Bu Kartumi sendiri ya. Selamat Bu, berusaha untuk memperbaiki hubungan bersama suami dan pasangan ya. Mbak Vera terima kasih, Mbak Oki terima kasih, ibu-ibu semua terima kasih. Sam, thank you ya Sam. Kita akan ketemu besok pagi tetap dalam curahan hati perempuan. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.